Pasti di antara kita pernah ngerasain yang namanya self-reward. Biasanya, ini kita lakuin setelah kita berjuang dengan segala keribetan dan akhirnya bisa sampai di tujuan atau goals kita. Jadi rasanya pengen ngasih kenyamanan, kepuasan, atau kebahagiaan ke diri sendiri setelah melewati rintangan sebelumnya. Misalnya, kamu seminggu ini sering begadang buat ngerjain project dari klien, dan ketika project itu selesai dan hasilnya memuaskan, kamu pun ngasih self-reward dengan cara belanja barang kesukaan mungkin, atau pergi makan, ambil libur sehari, atau self-reward lainnya. Nah, disinilah konsep menarik yang ingin kita bahas, self-reward. Gampangnya, ini tentang bagaimana kita bisa mengobati diri sendiri dengan cara yang lebih menyenangkan. Tapi tentu ada lebih banyak hal yang perlu kita bahas tentang konsep self-reward ini. Tonton videonya sampai habis supaya kamu dapat informasinya secara utuh. Self-reward sebenarnya adalah salah satu cara untuk merawat diri sendiri. Contohnya, kamu punya planning atau tujuan kecil kayak mulai jaga pola hidup, submit tugas-tugas kecil, atau spend time buat hobi kamu. Nah, setiap kali kamu berhasil mencapai salah satu tujuan itu, kamu ngasih hadiah buat kamu sendiri. Tujuan dari konsep ini bukan cuma soal hadiahnya aja, tapi juga tentang gimana kamu jadi lebih semangat dan termotivasi. Bayangin aja, setiap kali kamu berhasil, kamu dapat sesuatu yang kamu suka. Tentu konsep ini bisa bikin kamu ngerasa lebih baik. Waktu kita berhasil ngerjain hal yang penting atau meraih goals kita, rasanya tuh kayak seneng banget kan? Nah, itulah esensi dari self-reward. Sebenarnya gak ada salahnya kok untuk memberi hadiah pada diri sendiri. Dan biasanya, self-reward buat beberapa orang juga gak ribet apalagi muluk-muluk. Kayak misal, nonton film favorit, beli camilan kesukaan, atau jalan sendiri ke tempat yang kamu pengen. Simple kan? Ketika kamu ngasih reward ke dirimu sendiri, setelah berhasil menyelesaikan sesuatu, otak kamu jadi lebih bersemangat. Ini seperti memberi sinyal pada otak bahwa usaha kerasmu itu dihargai. Jadi, saat kamu ada tugas atau tujuan lainnya, otakmu akan merasa lebih termotivasi untuk melakukannya dengan baik lagi. Self-reward juga bisa jadi semacam penguat untuk perilaku positif kita. Misalnya, kamu lagi berusaha hidup lebih sehat dengan berolahraga. Nah, setelah kamu konsisten berolahraga, kasih reward, misal beli baju olahraga baru. Nah, di sini, otak kita bakal nyambungin olahraga sama hadiah yang bikin kita senang. Jadi, kamu makin termotivasi buat lanjutin gaya hidup sehat kamu. Self-reward bisa buat kita lebih semangat dan termotivasi dalam merawat diri sendiri. Plus, cara ini juga bisa bantu kita atasi stres dan juga kelelahan. Jadinya, merawat diri nggak jadi beban, tapi malah jadi momen yang kita nantikan. Tapi ada satu hal yang nggak boleh kita lupakan, yakni membatasi. Jangan berlebihan. Kalau terlalu sering self-reward, kita bisa jadi kehilangan rasa pencapaian yang sebenarnya. Kita jadi lebih fokus pada hadiahnya daripada kerja keras kita atau di prosesnya. Ini tentu gak baik untuk perkembangan kita. Cara paling sederhananya, kita bisa atur frekuensi dan jenis rewardnya. Kita juga bisa pilih hadiah yang gak cuma bikin seneng, tapi juga positif buat kita. Misalnya, nambah waktu untuk hobi atau me time yang berkualitas. Nah, itu tadi pembahasan self-reward. Menurut kamu, self-reward itu gimana sih?